Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Gemar saat ini bersama saya Lazarus untuk bersama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya mendapatkan satu berkat dan kita mau belajar bersama-sama di dalam Markus pasal 6, ya, Markus pasal 6 Bapak Ibu Saudara, di ayat 45 sampai ayat yang ke-42. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sana periklopnya bicara tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, mari kita mau, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, Yesus sudah melakukan satu mukjizat yang luar biasa, dan saat ini Yesus akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa, dan kita mau belajar daripada karakter Yesus yang memberikan kita untuk tetap belajar. Bapak Ibu Saudara, di situ kalau di ayat yang 45 akan saya bacakan perlahan-lahan dan kita akan mau belajar dari setiap ayat-ayat yang ada. Begini bunyi firman Tuhan, ayat yang 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam segala sesuatu dalam kehidupan ini, dalam setiap pekerjaan, apapun sebelum melakukan pekerjaan, apapun juga lah kegiatan kita, Yesus memberikan satu teladan, dia selalu berdoa. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kehidupan doa ini menjadi poin kita, sudah menjadi sesuatu hal gaya hidup kita dalam setiap apa yang harus kita lakukan dan setiap apa yang tidak kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, awalilah dengan berdoa, karena dengan berdoa Bapak Ibu Saudara akan diberikan hikmat oleh Tuhan apa yang hendak Bapak Ibu lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Disitulah Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi kehidupan saat ini kita lebih banyak, di situ kita lebih sungguh-sungguh berdoa lebih lagi. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita mau lanjut ke kisahnya. Bapak Ibu Saudara, cerita ini di ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ayat 48. Ketika ia melihat, nah Bapak Ibu Saudara, begitu mengasihinya Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, Allah kita yang luar biasa. Di sini katakan, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Di situ ya Bapak Ibu Saudara, berteriak-teriak ketakutan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, kalau dilihat di dalam ayat yang ke-47 Bapak Ibu Saudara, di mana kehidupan kita mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu badai kehidupan. Ya, badai kehidupan yang saat ini kita lewati saat ini. Mungkin dalam kehidupan pergumulan ikatan dosa kita Bapak Ibu Saudara, pergumulan akan kehidupan kita tentang ekonomi, kebutuhan kita di dalam dunia, ataupun karakter diri kita yang mungkin masih saat ini belum berubah Bapak Ibu Saudara. Nah, itu begitu banyak pergumulan badai-badai kehidupan yang kita rasakan saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, atau sebelum-sebelumnya, atau Bapak Ibu Saudara merasakan kok belum selesai masalahku. Di situ dikatakan sampai mereka merasa kepayahan Bapak Ibu Saudara, betapa lelahnya mereka seperti murid-murid ini. Begitu juga mungkin kita saat ini merasakan kepayahan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada satu hal yang menarik begitu luar biasa di sini kita tahu Bapak Ibu Saudara. Ayat yang 49, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Mereka semua berteriak-teriak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana murid-murid Yesus sebetulnya sudah melihat satu mujizat, padahal murid-murid ini selalu berdampingan dengan Yesus Bapak Ibu Saudara setiap hari, sampai mereka bisa melihat mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang sebelum mereka naik perahu ke Betsaida.
Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, mereka tidak mengenali siapa itu Yesus, sehingga Yesus mereka sampai mereka mengira hantu. Oh saudara, itu juga kita mungkin saat ini, di saat dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah menjadi Kristen lama, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang begitu lama, tetapi kita tidak bisa mengenal Allah kita sendiri, kita tidak bisa mengenal Kristus Tuhan Allah kita sendiri, sampai kita itu mengira Kristus itu sebagai ketakutan, ya artinya kita menjadi hantu, sampai mengira seperti itu saudara. Nah, dalam kehidupan kita seperti itu, mungkin kita dihadapkan dalam kehidupan kita saat ini ada ketakutan di sini. Bagaimana pertanyaannya? Apakah kita mengenal Tuhan kita yang sanggup menolong hidup ini, yang sanggup memberikan pemulihan dalam hidup itu, sehingga sampai Yesus menyampaikan, dikatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenali Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mengenal Dia secara pribadi setiap saat, saudara, kita tidak akan pernah takut, Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Ada Yesus dalam hidup kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, di dalam kapal kehidupan kita, kita mengundang Yesus. Yesus hadir di dalam kapal kehidupan kita, sehingga kita tidak takut Bapak Ibu Saudara menghadapi apapun juga. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah kita betul-betul mengenal Dia Allah kita? Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Dia? Apakah kita betul-betul mengerti bahwa Dia Tuhan yang sanggup menolong hidup kita? Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, di dalam hati kecilmu saat ini, mungkin kau saat ini dalam menghadapi apapun juga saat ini, Bapak Ibu Saudara, kenalilah Tuhanmu yang sanggup menolong hidupmu. Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara untuk mengenal Dia. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita bisa mengenal Kristus, kita bisa mengenal Tuhan Allah kita dengan baik? Tidak lain dengan tidak bukan Bapak Saudara, lebih sekali berhubungan intim dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui doanya, melalui segala persekutuan kita dengan orang-orang kudus-Nya, Bapak Ibu Saudara. Semakin kita mengenal Allah kita, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi apapun juga, Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu akan lakukan, yaitu kita percaya Tuhan kita yang sanggup memberikan ketenangan dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih lagi, jangan kita ini belajar seperti murid-murid Yesus yang begitu sudah tahu mujizat Allah, sudah mengerti kuasa Allah, tapi mereka masih belum mengenal. Begitu juga saat ini, mungkin kita kekristenan kita sudah lama Bapak Ibu Saudara, tetapi kita belum mengenal kuasanya. Mari biarlah pagi hari ini kita mau mengenal Allah kita lebih lagi, kita mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Dia lebih lagi di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kita cari wajahnya setiap hari, setiap saat. Kita mau mengenal karakter Allah kita mengenal karakter Yesus supaya kehidupan kita semakin diubahkan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau akhiri Gemar pagi hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Ajari kami Tuhan untuk mengenalmu lebih lagi, karena di dalam pengenalan kami percaya ada mujizat. Di dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan, ada kuasa memulihkan hidup kami. Di saat kami mengenal Engkau, ada kesembuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Engkau berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran Gemar pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan mengubah hidup kami, tambah hari lebih setia. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.